peneliti Perludem, Heroik Pratama. Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jairi Sumampo. Pembawa acara kita malam ini, Ari Fadil dan Aditya Nugroho. Apa kabar, Ho? Alhamdulillah kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Anda kembali menyaksikan program Kebanggaan Anda Dua Sisi dengan dua host kesayangan Anda tentunya, Aditya Nugroho dan Ari Fadil. Ya. Mahkamah Konstitusi lagi jadi sorotan lagi nih, Vi. Mahkamah Konstitusi lagi. Mahkamah Konstitusi. Karena apa? Karena putusannya yang memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah. Ya. Ada yang bilang bahwa ini melanggar konstitusi. Karena Undang-Undang Dasar 1945 ini mengamanatkan bahwa pemilu itu digelar secara serentak. Dan 5 tahun sekali, Vi. Serentak itu maksudnya kan mulai dari pilpresnya, pileknya, termasuk juga pemilihan legislatif di kepala tingkat daerah, betul. 1 ya. Betul. Nah, itu melanggar Undang-Undang 45. Tapi kalau saya pikir-pikir, berkaca nih teman-teman ke pemilu 2024 lalu ya. Itu kan barengan ya. Saya membayangkan ketika saya aja deh nggak usah jauh-jauh gitu. Di TPS waktunya lama banget, Ho. Lama banget. Buka surat suara 1, buka surat suara 2, buka suara suara 3, 4, 5, banyak yang minta ampun ya. Jadi untuk konsentrasi mau nyoblos pun juga kayak udah diuber-uber, diburu-buru. Nah. Padahal kalau dipisah nih, misalnya kita mengikuti putusan MK, ada positifnya. Jadi kita punya durasi untuk mengenal pilpres kita, capres kita. Lalu juga maksudnya legislatif kita. Lalu dikasih lagi nanti 2,5 tahun berikutnya untuk mengenal tingkat 1 dan tingkat 2, termasuk juga legislatif tingkat 1, tingkat 2. Cukup baik sih, dan juga bicara soal anggaran yang mungkin masih bisa jauh lebih murah lah daripada kita serentak semuanya. Tapi nggak tahu ya, kok saya jadi nggak setuju nih sama Rivi. Karena saya rasa terserah, anggaran itu justru malah bisa membengkak. Kenapa? Ada 2 kali penyelenggaraan di situ. Nah, terus kalau misalnya tadi dibilang pemilu nasional, kita bicara anggaran yang membengkak itu karena diserentakin itu. Karena 2 kali, karena diadakan 2 kali. Tapi korbannya banyak juga anggota KPPS itu, Ho. Iya kan? Itu tenaga, pikiran itu habis itu terkuras. Nah, berikutnya gini, yang melanggar konstitusi berikutnya adalah kalau misalnya presiden tadi ya, presiden, terus DPR di situ, DPD di situ 5 tahun pas lah ya, 2029. Tapi berikutnya ketika kita bicara gubernur, ada wali kota, ada bupati, dan DPRD, ini jadi tambah dong 2031. Nah, apa nggak melanggar konstitusi itu? Nah, ini yang akan kita dalami. Masih masuk di akal ini. Gitu. Nah, itu kan. Baik, kita langsung saja untuk membahas hal ini di Dua Sisi malam ini. Kalau dari saya, ini udah nggak salah lagi mengundang yang satu ini. Langsung dari Perludem ya, peneliti Perludem, Heroik Pratama kami undang. Silakan. Saya juga akan mengundang Bang Taufik Basari, Bang Tobas. Halo Bang, kita dengar bagaimana analisisnya nih terhadap keputusan MK ini. Mas Tobas, apa kabar? Iya. Ini saya langsung mulai duluan ya. Boleh. Mengingatkan silakan. Bang Heroik yang punya hajat nih sebetulnya kan. Itu. Jadi Bang Heroik ini cukup melegakkah buat Perludem, karena kan kabarnya kan sudah pernah diajukan sebelumnya ya. Nah, ini bagaimana Anda menjelaskan untung dan rugi dari perdebatan saya sama Ahok tadi lah begitu? Ya, sebetulnya betul sekali. Ini bukan kali pertama bagi kami di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan isu desain keserentakan. Kenapa getol sekali? Nah, ini udah 2 kali. Jadi sebelumnya pasca 2019, lalu pasca 2024 di September lalu kita submit lagi untuk judicial review. Alasannya? Bahkan kalau kita lihat ke belakang, sebetulnya sudah sejak lama juga tuh. Kan putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi payung hukum keserentakan itu putusan 13/2013 pertama kali di Effendi Ghazali. Dan pada waktu itu sebetulnya Perludem juga sudah lama mengusulkan pemilu serentak nasional lokal. Nah, ada 2 argumentasi mendasar. Satu berkaitan dengan desain pemilu yang harus kompatibel dengan sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan kita ini kan presidensial, tapi dikomparkan dengan multipartai. Nah, dari banyak studi, dari hasil studi literatur yang kami lakukan dan perbandingan politik yang kami lakukan dengan berbagai negara khususnya yang menerapkan presidensialisme multipartai, nah ada satu kendala di dalamnya. Ketika presiden terpilih dihadapkan dengan fragmentasi politik yang kuat di parlemen, nah itu berdampak terhadap inefektivitas kerjanya presiden. Contoh konkret misalnya, Pak SBY waktu pertama kali terpilih di 2004, partainya pengusungnya itu kan kalau saya tidak salah hanya 3. Demokrat. Dan menjadi minoritas pada waktu itu. Tetapi kemudian koalisi terbangun lagi pasca kemudian pemilu. Koalisinya jadi nggak ajak. Pak Jokowi di 2014 setelah terpilih pada waktu dia minoritas juga.
kalah dengan koalisi Merah Putih pada waktu itu. Oke. Nah, disinilah kemudian ternyata banyak pengalaman di banyak negara dengan menyerentakkan antara pemilu presiden dengan pemilu legislatif itu punya dampak yang namanya efek menarik kerah, kotel efek, di mana kemudian para pemilih, perilaku pemilihnya, pemilih cenderung memilih presiden dan partai politik di level legislatif yang sama asal usulnya dari pasal partai politik pengusung si presiden, sehingga presiden terpilih itu langsung mendapatkan dukungan mayoritas. Oke. Itu yang pertama, efektivitas presidensialisme multipartai. Nah yang kedua berkaitan dengan aspek efisiensi. Yang ini juga sebetulnya termuat dalam putusan 13 tahun 2013 pertama kali ketika MK menerjemahkan pemilu serentak yang konstitusional itu adalah pemilu serentak 5 surat suara. Nah efisiensi ini diukur dari dua hal. Satu adalah kemudahan pemilih dalam memberikan suaranya. Tadi sudah dijelaskan bahwa dengan 5 surat suara ya. 3 surat suara deh contoh, pemilu legislatif, DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, pemilih itu rata-rata melihat 300 sampai 400 nama. Ya, oke. Kita proporsional terbuka sistemnya dengan distrik magnitude dapil 3 sampai 10 DPR, DPRD provinsi maksimal 12, rata-rata 300 sampai 400 nama. Oke. Pertanyaan saya apakah para pemilih mengenal? Nah, efisiensi ini di putusan MK disebutkan salah satunya kemudahan pemilih dalam memberikan suaranya dan juga kedekatan antara pemilih dengan wakil rakyatnya. Nah, tapi fakta membuktikan di 2019 pasca pemilu serentak pertama kali digelar, itu ada 17 juta surat suara tidak sah di pemilu legislatif. Dan ini beriringan di level provinsi dan kabupaten kota. Karena apa? Para pemilih hanya fokus di satu surat suara saja. Pemilu presiden saja. Nah, itu efisiensi yang pertama. Efisiensi yang kedua diukur dari manajemen penyelenggaraan pemilu. Tadi soal anggaran. Dan di sisi lain manajemen ini adalah kemudahan dari penyelenggara pemilu kita dalam menjalankan tahapan-tahapan pemilu. Tapi faktanya lagi di 2019, rata-rata beban kerja dari petugas KPPS kita itu sampai dengan 20 jam. Bahkan di hari H sampai ada yang keesokan harinya baru selesai melakukan penghitungan suara. Dan kita masih ingat betul di memori kita di 2019. Ada tragedi kelam di mana kemudian jumlah anggota penyelenggara pemilu ad hoc lebih dari 800 yang meninggal dunia. Nah, sekarang Bang, baik, Bang Tobas, setuju masalah efektif, masalah efisien yang tadi dibahas termasuk anggaran dan petugas KPPS yang kerjanya overload gitu ya. Sama Bang Tobas tuh. Betul. Buktinya saya kepilih lagi kata Bang Tobas gitu. Saya nggak kepilih lagi. Oke, boleh ditanggapi silakan Jadi Bang gini, Tobas. saya menyimak betul apa yang tadi disampaikan oleh Heroik. Tapi kita bisa melihat bahwa apa yang disampaikan itu adalah persoalan teknikal. Persoalan yang mengatur mengenai ya berbagai pilihan yang ada, mana yang terbaik, mana yang efisien dan sebagainya. Nah, yang jadi persoalan adalah putusan MK. Ya, MK ini menguji soal konstitusionalitas, bukan menguji soal teknikal. Itu yang pertama. Sehingga apa yang tadi disampaikan oleh Heroik itu sebenarnya ada ranah pembuat undang-undang, yaitu DPR dan Presiden. Kan apa yang disampaikan Heroik tadi bantahannya pasti banyak, ada yang punya pendapat lain, ada yang merasa bahwa pilihan yang ini lebih baik daripada yang lain. Dan itu misalnya kalau perlu kita lakukan simulasi. Nah, model-model pembahasan persoalan teknik itu adanya di DPR dan pemerintah. Sementara MK yang menjadi tugasnya adalah memastikan apakah sebuah undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Nah, jadi di situ saya tidak ada masalah. Saya merasa setuju bahwa pemilu kita harus dibereskan. Banyak hal-hal yang bermasalah. Technically. Tetapi itu bukan persoalan konstitusionalitas. Nah, masalahnya di dalam putusan 135 2024 ini salah wewenang ya MK gitu. Masuk kepada persoalan yang bukan persoalan konstitusionalitas. Terlebih lagi ya, apa yang tadi disampaikan dalam hal teknis tadi ya, bahwa pemilu harus dipisah, ada pemilu nasional, ada pemilu daerah, kemudian dilaksanakan untuk pemilu daerah 2 sampai 2,5 tahun berikutnya gitu ya. Nah, itu mengunci segala model pilihan-pilihan yang tersedia. Artinya, ya, pembuat undang-undang harus mengadopsi utuh amar putusan karena diletakkan di amar putusan. Nah, sementara putusan 135 ini menimbulkan dilema. Yang menurut saya itu bisa menjadi krisis konstitusional. Kenapa? Kalau dilaksanakan akan melanggar konstitusi. Kalau tidak dilaksanakan pun juga melanggar konstitusi. Kan begitu. Ini berat loh gitu. Nah,
kenapa kalau dilaksanakan melanggar konstitusi? Karena begini, konstitusi kita dalam pasal 22E ayat 1 itu sudah tegas-tegas menjelaskan bahwa pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali. Ya. Kemudian di dalam pemilu yang dimaksud itu yang dipilih adalah DPR, DPD, Presiden Wakil Presiden, dan DPRD. Nah kemudian pasal 18 ayat 3 disebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilu. Nah kalau kemudian ini dilaksanakan berarti ya akan ada dua pilihan. Entah itu diperpanjang DPRD-nya atau dikosongkan. Kalau diperpanjang maka berarti akan ada anggota DPRD yang tidak melalui pemilu. Dia kan diangkat atau ditunjuk atau apalah nanti. Karena kan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 kan 5 wajib 5 tahun. Ya, dan 5 tahun, pertama 5 tahun. Yang kedua harus dipilih lewat pemilu, bukan pengangkatan, bukan perpanjangan. Atau pilihan yang kedua misalnya, ya sudah dikosongkan. Nah, sementara 18 ayat 3 juga menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki DPRD. Artinya tidak boleh ada suatu masa yang pemerintah daerahnya tidak memiliki DPRD. Kevakuman gitu ya. Nah, itulah yang jadi soal. Jadi bukan soal tidak mau atau tidak patuh terhadap putusan, tapi masalahnya melaksanakannya justru melanggar konstitusi. Satu hal berkaitan dengan kenapa kok hari ini terkesan Mahkamah Konstitusi mengurus hal-hal yang teknikal dalam pemilu kita. Ini bukan hal yang baru. Dan kalau kita lihat di 2019 pada waktu itu, Undang-Undang 7 2017 pada waktu itu yang menjadi payung hukum pemilu presiden, DPR, DPRD provinsi dan kabupaten kota, itu menyebutkan syarat untuk memilih itu adalah harus punya KTP elektronik. Jadi orang-orang yang nggak punya KTP elektronik, dia tidak bisa milih. Persoalannya pada waktu itu undang-undang sudah selesai, Undang-Undang 7 2017 sudah disahkan pada waktu itu. Nah, realitasnya pada waktu itu menjelang 2019 masih banyak orang-orang yang belum punya KTP elektronik. Jadinya? Nah, disitulah kemudian memang ini kami lagi yang kedatang ke Mahkamah Konstitusi bersama teman-teman lain pada waktu itu melakukan judicial review.